Masya Allah, kita sudah sampai di Menara Pandang di kawasan Pantai Ngeliep. Keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kemarin tuh ada yang request untuk membuatkan video perjalanan menuju ke Pantai Ngeliep yang ada di Kabupaten Malang, teman-teman ya. Jadi Pantai Ngeliep yang ada di Kabupaten Malang atau Malang Selatan. Jadi ini saya perjalanan menggunakan mobil. Ini berangkat dari rumah tadi sekitar setengah 7 pagi ya, jam 6.20. Jadi di video kali ini nanti akan saya mulai dari daerah Kepanjen ya teman-teman ya. Karena memang kalau misalkan dari Malang sendiri itu teman-teman tinggal ambil arah ke Kepanjen. Nah dari Kepanjen nanti jalannya berliku-liku seperti itu. Nanti akan saya mulai videonya dari situ. Nah waktu tempuhnya berapa? Silakan teman-teman simak video ini. Insya Allah nanti tanpa skip ya. Jadi nanti videonya langsung menerus ya, supaya sampai di lokasi atau Pantai Ngeliep. Untuk video Pantai Ngeliepnya sendiri ada di video terpisah. Kalau misalkan videonya sudah tayang, linknya ada di pojok kanan atau ada di deskripsi. Yuk kita simak bareng-bareng perjalanan menuju ke Pantai Ngeliep, Kabupaten Malang. Aja dibrot. Nah teman-teman, video perjalanannya kita mulai dari sini ya. Asik, ini di daerah Kepanjen ya. Ini tadi habis dari kota Kepanjen atau Kabupaten Malang ya. Kepanjen itu Kabupaten Malang. Jadi ini videonya saya mulai dari sini. Terus kemudian karena ini kan jalannya masih lurus teman ya, jadi untuk pemandangannya juga ya, namanya desa ya, namanya kabupaten ya, mungkin ya seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi kalau misalkan nanti jalan itu berliku-liku teman-teman. Nah karena kan biasanya kan teman-teman kan suka jalan yang berliku-liku ya, asik. Jadi janganlah yang menggak-menggok. Nah kalau di Kepanjen sendiri memang review kotanya ya, keliling kotanya sudah pernah saya buatkan di channel saya ini juga. Monggo teman-teman silahkan lihat juga, linknya ada di deskripsi atau ada di pojok kanan atas. Jadi kota Kepanjen ini adalah merupakan salah satu kota administratif ya teman-teman ya. Jadi kabupaten, sebenarnya Kabupaten Malang itu ya yang biasanya terkenalnya di Kepanjen seperti ini. Asik nih. Nah ngarep ket mau ya, dari tadi tuh mobil depan itu di depan saya. Mobil depan di depan saya. Oke, saya tak salipe dulu ya, tak langgari dulu. Nggak tahu yo, itu nek mau disalip itu malah banter. Tapi nek saya pelan-pelan, di sana juga pelan-pelan juga. Piye? Ya begitulah biasanya itu. Kadang yo nggak rapi sopir yang di belakang juga. Oke, mungkin sedikit saya ceritakan ya tentang pantai-pantai yang ada di Malang Selatan teman-teman. Terutamanya adalah Pantai Ngeliep ini. Jadi memang saya sendiri juga belum pernah ke Pantai Ngeliep. Saya juga cuma diceritai teman saya, Mas Aed, sama temannya istri saya juga. Kalau misalkan Pantai Ngeliep itu adalah bagus, pantainya bagus. Untuk aksesnya juga nggak begitu susah, tapi susah. Tapi ya Mas, susah tapi nggak begitu susah. Nah, maksudnya sedan bisa, karena mobil teman saya itu juga sedan, Lancer juga. Jadi untuk menuju ke sana, kapan hari itu juga ada acara apa namanya Indonesian Lancer Community ya, ILC, atau klub-klub Lancer teman-teman ya. Ke sana cuma saya pas waktu itu ada acara, jadi tidak bisa ikut. Biasanya saya juga pengen untuk ikut-ikut acara-acara seperti itu. Nah untuk perjalanan ke sana untuk naik mobil sedan, infonya itu bisa teman-teman, tapi kita akan coba lihat ya untuk kondisi saat ini seperti apa. Karena tadi malam tuh hujan deras banget, kemarin tuh hujan deras banget teman-teman, mulai dari siang sampai tengah malam. Ya sempat berhenti sebentar sih, tapi apa intensitasnya itu wah ini katanya nyalip mobilnya motornya rame. Tak salip dulu ya teman-teman ya. Jadi intensitasnya tinggi teman-teman. Untuk hujannya ya moga saja untuk jalan ke sana itu tidak becek. Dan saya juga tidak tahu untuk jalan ke Pantai Ngeliep sendiri ini apakah sudah diaspal semua atau belum. Saya juga kurang paham. Nanti kita akan coba lihat ya. Untuk informasi tanggal perekaman ini sekarang tanggal 10 April 2021 teman-teman. Nah, jadi video baru ya. Nggak tahu ini mungkin tak tayangkan minggu depan mungkin ya. Saya kurang tahu, nanti yang akan saya tayangkan itu untuk yang review pantainya dulu, untuk perjalanannya menyusul. Jadi kalau sudah tayang nanti saya cantumkan di deskripsi atau di pojok kanan atas. Selain itu juga saya juga membawa drone sama membawa mainan teman-teman. Nah, mobil-mobil remote control ya. Jadi nanti saya membuat video juga untuk video drone di channel saya Drone Jowo.
dan juga membuat video keliling pantai atau prank-prank ya, prank-prank ringan menggunakan mobil remote control di channel saya Drone Jowo juga. Jadi buat teman-teman yang pengen menyaksikan, monggo silahkan kunjungi channel saya yang satunya, namanya Drone Jowo. Jadi ya untuk mainan, mobil-mobil remote control, drone, terus kemudian teknologi-teknologi yang lainnya itu tak uploadnya di channel Drone Jowo. Untuk Niko Channel ya khusus jalan-jalan, review-review tempat wisata, terus tempat makan, terus pembangunan infrastruktur ya ada di Niko Channel. Ya rada-rada gado-gado sitik lah. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih sejalan loh. Karena memang pada dasarnya channel saya itu mulainya dari car vlog sih teman-teman ya, dari vlog-vlog naik mobil seperti ini, terus kemudian naik motor, saya tambahi review tempat wisata dan kuliner, karena memang saya tambahi juga berdasarkan request dari penonton. Nah, saya tuh bikin video juga request dari penonton loh, bukan asal bikin video. Ya ada yang saya bikin video dengan inisiatif sendiri, tapi kebanyakan tuh request dari penonton. Karena ya kalau ndak ada yang nonton ya piye lah wong gawe video masa ndak ada yang nonton. Kalau dulu itu saya sering upload video tapi tidak ada yang nonton, tapi kalau sekarang ya sudah banyak yang nonton walaupun sudah berkurang. Nah ini ada traktor ini membawa apa ini? Membawa rotavator teman-teman. Nah di depan ini namanya rotavator atau rotari ya teman ya. Jadi alat pencacah tanah teman-teman. Jadi untuk menggemburkan tanah ya di depan ini. Jadi dia digerakkan menggunakan PTO-nya traktor atau power take off-nya traktor teman-teman. Nah traktor di depan ini kemungkinan ini saya tak lihat dulu ya. Kecil lah ini teman-teman ya, mungkin sekitaran 60-75 HP mungkin ya. Oh kecil nggak nyampe, mungkin sekitar 45 ini, 45 HP. Oh malah mau belok kanan, monggo. Jadi kalau selama saya di Brazil dulu tuh ada rambu-rambu, jadi ada traktor harus hati-hati gitu teman-teman. Tapi kalau di kota sini saya malah lihatnya traktor nggak boleh masuk. Nah, ini nggak apa-apa lewat sini, mau ke kebun. Ini tak lihat dulu ini traktornya berapa HP. Oh ya sekitaran 45 HP itu teman-teman. Karena memang untuk rotari sendiri, rotarinya itu tadi kecil ya, itu bisa apa namanya menggunakan rotari. Iki apa iki? Oh Kepagak Bendungan Plit Senggugah, jalan ditutup. Oh sana ke Bendungan jalan ditutup teman-teman. Nah kita kan nggak mau ke Bendungan. Tak lanjut lagi dengan rotari tadi ya, sedikit bagi-bagi informasi aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggemburkan tanah dengan luasan yang cukup luas teman-teman ya, mungkin 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 10 hektar, itu kalau pakai pacul ya menggrek. Legrek teman-teman. Kalau pakai pacul harus butuh orang banyak, paling 1 hektarnya itu butuh sekitaran 30-40 orang. Nah kalau menggunakan rotavator itu 1 hari itu kapasitas ya bisa sampai 3-5 hektar ya, tergantung rotavator sama traktornya teman-teman, sama kondisi lahannya. Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau mau jadi petani itu sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah mumpuni menggunakan mekanisasi seperti itu ya, menggunakan traktor, baik itu traktor gede yang tadi itu, traktor roda 4, ataupun hand traktor yang menggunakan traktor tangan teman-teman, yang kebo besi. Kalau saya dulu namanya kebo besi. Nah, Mas Niko kok malah ngeciwis masalah traktor ya? Lah tadi lihat traktor ya, ya langsung saja, enggak apa-apa. Saya iki ada yang mau nyebrang ini, saya ya Mas ya, tadi saya Oke, ini sebenarnya saya juga belum hafal jalannya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit ini tak pagak ke kiri, Pantai Ngeliep ke kiri, kawasan wisata Mohonian Dempok kanan. Nah jadi kita ke kiri karena mau ke Pantai Ngeliep teman-teman. Jadi sudah ada papan informasinya. Kalau di jalan aspal ini sepertinya saya pernah lewat ketika ngevlog di JLS mana Kondang Merak kemarin teman-teman ya, Pantai Balai Kambang sampai ke arah Ngeliop. Nah naik sepeda motor itu saya pernah kesasar, jadi pulangnya lewat sini jauh banget. Ya karena memang sudah siang dan capek sih, jadi kelihatannya jauh. Makanya ini saya ngevlog ke sana karena sudah tahu jauh. Saya naik mobil saja karena posisi lagi capek ini teman-teman. Jadi kemarin tuh capek, jadi saya naik mobil saja. Dan tadi istri saya ya rencananya mau ikut, tapi katanya mau bersih-bersih rumah, mau istirahat. Ya wis, nggak apa-apa wis. Karena minggu kemarin kan habis mudik ya, habis mudik ke Klaten sama Semarang, jadi nggak apa-apa, biar istirahat saja. Nanti karena kalau ngevlog seperti ini tuh biasanya ya 1 harian temen ya, mungkin sampai siang atau sampai sore. Karena jauh, lamanya tuh bukan di tempat vlognya, tapi di perjalanannya ini. Tadi tuh kalau saya route ya, saya route di GPS, di Google Maps itu sekitar 2 jam teman-teman. Jadi dari rumah saya itu sekitar 2 jam, atau lebih tepatnya tadi 1 jam 54 menit. Lah, tapi ternyata ini tadi di Kampung 3D, terus kemudian mau masuk ke Kepanjen itu macet parah teman-teman. Jadi ya mungkin agak lama lah. Tadi saya berangkatnya jam berapa tadi? Setengah 7 ya.
jam 6.20 dari Malang ya, dari kota Malang. Sekarang jam setengah 8, jam 7.25, udah 1 jam sampai sini, 1 jam rek. Kayak gini nih loh. Ayo Lek, maju Lek. Oh mbaknya lagi ajar motor toh. Ajar motor apa ngapa meleruk ngono. Aduh, seneng teman-teman, karena apa ya? Ya hobi teman-teman ya, karena bikin video tuh hobi. Saya tuh kadang-kadang gini teman-teman ya, mau komentar di videonya orang lain, karena kan saya suka ya, pengen komentar-komentar, tapi yos, daripada nanti dikomentarin netizen ya, pansos sepi segala macam gitu lah, ya tidak jadilah. Karena resikonya kalau punya channel yang sudah centang atau terverifikasi itu seperti itu teman-teman ya. Kalau pas lagi videonya sepi, sebenarnya ya video saya tuh tidak sepi sih, sama saja sih. Jadi ya karena mungkin yang saya upload terbaru itu penontonnya tidak banyak, tapi kan video-video lama itu masih banyak yang nonton. Jadi ya rata-rata sama. Karena memang watch time sama viewer saya tuh beberapa bulan terakhir juga stabil teman-teman, nggak naik banget, nggak turun banget teman-teman, tapi stabil. Ya males lah, daripada dikatain pansos sepi segala macam, ya mending diem saja, nggak usah komen, mending balesi komentar teman-teman di YouTube saya saja. Nah ini kita sudah masuk di kawasan kayak hutan-hutan teman-teman. Jadi ini kalau misalkan bisa tak salib dulu ya, biar pemandangannya itu bukan mobil. Nah pemandangannya di depan. Ini saya merekamnya menggunakan GoPro Hero 7 Black 8 Black teman-teman ya, Hero 8 hitam. Nah, karena memang terkadang itu ini ada yang telepon, sopo ini. Oh ada anak sing telepon sih, nanti aja ya, ini lagi ngevlog soalnya yuk. Kalau naik motor biasanya saya berhenti, karena ini naik mobil ya mau berhenti di pinggir jalan, jalannya sempit kayak gini ya, nanti saja. Nah, ini karena sedang seru-serunya perjalanan ini teman-teman, asik karena memang jalannya ya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang ingin kesini, pastikan sudah tahu medannya. Ya, gimana caranya sudah tahu medannya? Ya lihat YouTube-nya Niko Channel atau Mas Niko ya toh. Nah, untuk jalannya sendiri geronjal teman-teman, ini elek, jelek, walaupun aspal tapi banyak tambalan, terus juga banyak yang bolong juga. Tapi barusan sih, kalau tadi sih lumayan bagus sih. Ini barusan saja kok jelek. Geronjal tok ini. Oke. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau berangkat jangan lupa baca doa ya, sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Nih sudah melewati hutan lagi nih, kemelut hutan. Nah, ada yang tahu teman-teman pantai Malang Selatan itu yang paling bagus pantai apa? Kemarin itu sudah sempat saya buatkan video rekomendasi pantai Malang Selatan ya, mulai dari pantai Tiga Warna, pantai Sendang Biru, terus kemudian pantai Balai Kambang, pantai Gatra, pantai Batu Pecah, pantai macam-macam lah, itu ada banyak ya di Malang Selatan itu. Nah untuk yang Liep sendiri sama Kondang Merak saya juga belum pernah teman-teman, belum pernah ke lokasinya, makanya ini saya buatkan ke sini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang punya pendapat pantai Malang Selatan itu yang paling bagus di mana, monggo silahkan tuliskan di deskripsi, di komentar teman-teman. Kemarin itu juga ada yang DM saya Instagram tanya, Mas, pantai Malang Selatan yang bagus untuk pre-wedding pantai apa? Ya saya jawab pantai Tiga Warna, karena memang di sana tuh sepi. Tiga Warna sampai saat ini tuh masih dibatasi pengunjung ya. Jadi kalau misalkan ke sana, jadi harian tuh kalau nggak salah 200 pengunjung saja setiap datang. Jadi gantian, maksimal 2 jam, terus nanti gantian dan harus booking dulu teman-teman. Nggak booking nggak apa-apa, asalkan kuotanya masih ada. Dan di sana kesananya harus diantarkan diantarkan pengantar, asik, diantarkan pengantar, diantarkan pemandunya ya, untuk ke lokasi. Itu bayarnya 100.000. Untuk video reviewnya juga sudah ada kok di channel saya, monggo silahkan ditonton. Nah terus dijawab itu teman-teman ya, Mas, ya nggak usah pakai jalan kaki. Oh nggak usah jalan kaki ya, pantai Balai Kambang. Pantai Balai Kambang itu parkirannya ya di bibir pantai, langsung ke pantai, tapi rame. Terus ada juga tak jawab, ngeliat Mbak, katanya ngeliat bagus, tapi yo nggak tahu, saya belum pernah ke sana ya, segitulah. Makanya ini kalau bisa tuh yo tak lengkapi lah pantai-pantai di Malang Selatan. Pantai Bajulmati juga bagus katanya, tapi saya pernah ke sana itu pas waktu itu hampir hujan, jadi nggak bisa keliling-keliling sana. Dan saya lihat itu memang pasirnya bukan pasir putih, pasir hitam ya. Kalau pasir hitam ya biasa ya pantainya berarti ya, bukan
bukan yang wah gitulah. Ada yang request juga tuh ke apa Pantai Pantura, itu Bondowoso situ Bondo. Bondowoso apa situ Bondo? Besuki itu teman-teman ya. Besuki itu situ Bondo ya. Mau ke sana yo. Nanti kapan-kapan sekalian saya ngevlog mau ke Banyuwangi. Nanti saya rencana tuh ngevlog ke Banyuwangi lewatnya Gumitir teman-teman. Dari Jember lewat Gumitir, terus kemudian ke Banyuwangi. Nanti dari Banyuwangi baliknya lewat situ Bondo. Nah, mampir di Pasir Putih. Nah, Pasir Putih sana. Saya walaupun sering lewat sana tapi belum pernah main ke Pasir Putihnya sana itu. Cuma mampir tok di pinggir jalan. Jadi ngelihat pantai itu ada rumah makan itu ya, warung, ngelihat pantainya dari pinggir jalan. Tapi kalau saya masuk ke pantai Pasir Putihnya belum pernah. Malah kalau ke Pantai Patek nanti situ Bondo itu pernah, Pantai Patek, terus pantai apa lagi itu kecil-kecil di dalam itu pernah. Pantai Jangkar itu juga pernah. Ini saya mencoba cari FM radio kok kemeresek semua. Karena memang sudah jauh sini dari kota teman-teman. Jadi untuk teman-teman, karena ini tadi estimasi itu 2 jam dari kota Malang, saya sarankan kalau berangkat dari Malang pagi ya, jam 5 lah paling enggak ya, jam 5. Itu karena apa? Karena biar sampai pantainya itu nggak siang-siang. Nah, ini tadi saya berangkatnya 6:30 itu terlalu siang teman-teman, kesiangan. Jadi nanti sampai sana mungkin sekitar jam 8, setengah 9 ya, setengah 9 mungkin teman-teman. Ini udah setengah 8 ini. Karena memang jalannya geronjal, banyak geronjalnya teman-teman, banyak geronjalnya, banyak bolongnya ini loh, banyak berlubang. Ini harus pelan-pelan ini. Ada yang sepeda santai, bukan sepeda santai ini, sepeda ngebut tapi kesel. Ini kita melihat pemandangan tebu. Nah, terkait tebu, ini tadi kan melewati jalur truk tebu teman-teman. Iki medeni lah, habis longsor kayak ini. Wah, ini tebunya sudah mulai berbunga ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, ini tadi kan juga melewati jalur truk tebu teman-teman. Karena sebentar lagi itu musim giling tebu. Jadi untuk pabrik gula itu mulai beroperasi membuat gula. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang ingin ke Pantai Malang Selatan, ya waktunya agak ditambahi sedikit karena biasanya macet kalau salipan sama truk tebu itu. Entah mau digiling yang di Malang, di Krebet atau di mana itu, Kebonagung, atau digiling ke Blitar atau ke Kediri, kan lewatnya dari sini teman-teman ya. Jalannya yos lumayan elek. Wah, iki penguasa jalanan iki. Harus pelan-pelan ini. Pelan-pelan penguasa jalanan ini. Jalannya minggir kanan soalnya. Karena kalau jalan jelek seperti ini teman-teman ya, walaupun jalannya dekat, maksudnya jarak tempuhnya dekat, tapi jadi lama karena nggak bisa kenceng dalam artian ya kecepatan standar lah ya. Tapi kalau jaraknya jauh tapi jalannya bagus, sepi, itu malah lebih enak, itu cepat. Makanya kadang-kadang saya tuh lebih memilih jalan yang memutar tapi bagus daripada jalan utama tapi jelek. Nah, tapi ya kadang-kadang jalan memutar itu ya jelek pisan nih, karena banyak orang lewat situ karena tahu jalan utama jelek, terus akhirnya lewat jalan alternatif atau jalan muter. Nah, ternyata jalan muter ya ikut jelek bisa. Jalan ini koyong ini ya Allah. Ayo pemerintah, silahkan dilakukan perbaikan jalan ini, karena saya lihat juga di jalan arah ke mana? JLS ke timur itu loh teman-teman. Itu sudah dilakukan perbaikan, di aspal ulang ya teman-teman ya. Yang kemarin saya pernah ngevlog ke sana itu Sumber Manjing. Daerah Sumber Manjing itu sudah diaspal ulang. Jadi buat teman-teman yang lewat sana itu aspalnya sudah baru. Kemarin itu saya ngevlog sana sempat macet karena lagi proses ngaspal. Dan sekarang pemerintah sekarang monggo silahkan diaspal ini jalan menuju ke Pantai Ngliep, karena salah satu faktor utama tempat wisata itu rame adalah faktor akses jalan atau transportasinya, baik itu kondisi jalannya maupun sarana transportasi yang lainnya, misalkan kendaraan umum, bis, angkot, terus kemudian ada pom bensin dan segala macam itu teman-teman. Tapi faktor utama adalah ini, jalan. Kalau jalannya sudah jelek ya otomatis males wes. Wah, apa-apa habis lihat nonton
videonya Mas Niko ini, Cek Niko Channel, yang tadinya mau ke Pantai Ngeliep bagus-bagus, lihat video jalannya kok elek, jelek, waduh jadi males. Nah, rasito, itu merugikan pariwisata itu, asik. Nah, ini harusnya ada kolaborasi nih dari Dinas Pariwisata sama Dinas Perhubungan ini teman-teman, atau dinas yang lain. Dinasti Yen, asik Dinasti Yen. Ini jalannya jelek ya, mungkin karena banyak truk-truk gede ini di samping ini, truk bangunan, truk material yang pada lewat ya, jadi ini seperti ini, jalannya elek banget ini. Ini tak lihat peta dulu teman-teman, karena saya nggak hafal. Aduh, ya sambil jalan ya, pelan-pelan saja kok. Wih, tuh ya Allah, jalannya nanti pulang itu ada jalan lain apa enggak ya? Kalau katanya teman saya itu memang jalannya bukan hanya satu, ada beberapa jalan menuju ke Pantai Ngeliep. Lewat mana itu namanya? Karangkatas atau lewat mana itu lah sana. Tapi saya kurang tahu ya, kalau di Maps tadi disarankan lewat sini sih. Mungkin ini jarak yang paling dekat. Mungkin, tapi kan Google Map itu kan update-nya kapan kan kita nggak tahu. Bisa jadi dia update banget, bisa jadi memang belum update. Aduh. Truknya banter, ngasak-ngasak. Asik. Ini tadi kalau dari Kepanjen sendiri teman-teman ya, jarak ke Pantai Ngeliep berdasarkan Google Maps itu 44 kilo. 44 kilo kalau dari rumah saya tadi sekitaran 69 atau 72 gitu. Lupa saya. Sekitaran segitu. Nah, ini tadi sebenarnya mau tak rekamkan juga untuk maps-nya teman-teman ya, untuk live map-nya, tapi ternyata HP saya itu GPS-nya itu error, jadi nggak bisa ngelok teman-teman. Jadi memang harus ganti HP. Tapi enggak apa-apa, wis belum ada uang untuk ganti HP. Nanti nunggu nyelengi dulu. Jadi di sini kita melewati tebu, asik tebu suaranya fals banget. Ini helmnya jatuh ini mesake masih. Nah, ini tebunya juga sudah mulai metu gelonggongnya teman-teman. Jadi kalau kembang tebu itu di tempat saya dulu namanya gelonggong. Kalau di sini namanya ya bunga tebu. Jadi tandanya kalau tebu itu sudah mulai berbunga teman-teman, itu namanya sudah masuk ke fase generatif teman-teman ya. Jadi fase generatif itu adalah fase dia pembentukan gula. Nah, pembentukan gula sebelum mati teman-teman ya. Karena istilahnya kalau tebu itu ada dua fase. Yang pertama adalah fase vegetatif. Jadi dia fase vegetatif itu pertambahan batang sama diameter ya, panjang batang sama diameter batang. Nah, terus kemudian sama anakan ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk fase generatif dia adalah pembentukan gula atau sukrosa teman-teman ya. Jadi pembentukan gulanya pada saat fase generatif. Nah, kapan fase generatif itu muncul? Ketika sudah melalui perubahan iklim. Jadi kalau misalkan seperti ini teman-teman, ini sudah tanda-tanda mau masuk musim kemarau. Nah, karena apa? Karena tebu sendiri akan optimal, dia akan mulai membentuk gula di cadangan makanannya itu pada saat dia sudah melewati 1, 2, 3 bulan musim kemarau teman-teman, tergantung dari jenis tebunya sendiri. Apakah dia varietas masa awal, atau masa tengah, atau masa lambat, atau masa akhir. Wah, Mas Niko udah jelas ke tebu rek. Lah goro-goro lihat tebu gelonggong tadi teman-teman ya, tak sampaikan sedikit yang saya tahu saja, karena tidak banyak yang saya tahu. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau tebu, khusus tebu itu kalau misalkan dia sudah berbunga ya tanda-tandanya dia mau membuat gula. Iki lurus ke Ngeliep ya, balik Kambang, Liep, kanan ke Kalipare. Nah, Kalipare itu ngendi? Kediri. Nah, kita lurus teman-teman ya. Kok lewat sini? Tapi nek di Google kok nggak lewat sini. Wih, bentar ya. Tak coba root ulang ya. Root ulang Google-nya. Takutnya nanti ini jalannya jalan nggak bagus. Jadi tak root ulang saja. Oh, sama aja sih, nanti dibelokkan kanan oh teman-teman. Oke. Tapi sebenarnya lewat jalan yang sana tadi teman-teman. Kalau dari Google dilewatkan jalan sana tadi, yang jalan gede ya. Yang ini bukan Google, dari papan petunjuk arah tadi. Tangannya ngacung nek tak cilik.
Jadi kita lewat kalau misalkan kita mau ke Balekambang lewat kayak daerah apa Jurang Mayit itu teman-teman, daerah-daerah Jurang Kelampok. Banyak sekali yang apa namanya aku bingung ya, ini nanti lewatin nanti ya, lewat sini itu. Karena kalau Pantai Ngeliep, oke, saya tak putar balik saja teman-teman, karena memang di Google tidak disarankan lewat sini. Saya ya tak putar balik dulu. Kalau di sini takutnya nanti jalannya jelek. Nah, tak putar balik dulu wes. Saya tak putar balik ini karena saya mau ngikut Google saja teman-teman. Karena kalau lewat di sini, setahu saya ini jalannya di sini kecil. Ya mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Jadi mengikuti jalan yang gede tadi teman-teman ya. Ini saya tak belok ke kiri sini. Di sini ada jalannya. Oke. Malah jadi blusuk ngono Mas Niko. Ya itu tadilah. Karena ada apa namanya? Ada kebingungan dari saya, nah, yang saya bingung. Akhirnya saya tak ngikuti Google saja. Nah, ini tembus jalan yang tadi teman ya, jalan raya yang tadi. Yang kalau misalkan tadi pertigaan itu kita kan lurus ya. Yang belok kanan itu tadi arah ke Kalipare tadi itu. Oke, nah ini kan jalannya lebih meyakinkan gitu loh teman-teman. Kalau tadi kan jalannya kecil ya. Karena saya naik mobil, kalau saya tadi naik motor, saya lanjut. Karena saya naik mobil sedan lagi, daripada nanti nggak bisa muter balik, ya mendingan saya lewat sini saja. Ini jalannya berlego-lego. Wow. Wah, ini mau bangun rumah. Oh enggak, masa wis panen nih kira panen tebu. Pantai Ngeliep 25 km lagi lah, itu ada papan lagi teman-teman. Jadi yang bener yang mana ya? Kalau ini mungkin dari pihak wisatanya sana ya, dari penginapan mungkin ya. Kalau yang hijau tadi, papan informasi tadi kan dari pemerintah ya, dari DLLAJ apa nih ya. Nah mungkin teman-teman harus melihat video saya ini biar nggak kesasar. Wong video ini awalnya meh kesasar kok. Piye to Mas Niko iki? Nggak apa-apa, yuk kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Karena memang kita santai-santai saja. Ini saya sambil mendengarkan radio. Cuma suaranya nggak begitu pati bagus ya. Rodok kemelesek sithik. Weh. Tapi ini untuk jalannya sudah lumayan teman-teman dibandingin tadi. Tadi jalannya welek banget ya. Ini udah lumayan agak bagus ini. Nanti saya rencana mau sarapan di Pantai Ngeliepnya. Nanti coba tak tunjukkan ya suasana di Pantai Ngeliep di video episode selanjutnya. Ya nanti tuh saya di sana nggak mau lama-lama. Saya tuh sebenarnya kalau misalkan tujuan saya itu rekreasi teman-teman, memang bener-bener murni rekreasi, itu biasanya lama walaupun sambil ngevlog. Tapi kalau tujuan saya ngevlog bikin video itu biasanya di sana ya udah, kalau udah selesai bikin video ya wis pulang. Ya seperti itu. Modalnya banyak. Ini kayak bensin 200.000, terus beli jajan, makan, tiket kan ya ketok moto paling 300-400.000 habisnya. Nah kalau yang nonton sedikit ya ya wes rugi, tapi enggak apa-apa. Karena ngupload video ini tujuannya adalah bukan hanya video itu yang pengen ditonton, tapi mengangkat video-video yang lainnya. Karena ya itu tadi, kalau teman-teman sudah mengikuti channel saya yang satunya, Mas Niko Tutorial, sana juga saya sebutkan. Jadi YouTube itu suka orang yang atau konten kreator yang sering mengupload video. Nah, bapak yang ini loh teman-teman, wes gak nganggo helm, nggak ada kaca spion, wah melakukannya nengah-nengah asik, medeni ya, wah di klakson kaget. Selamat datang di mana tadi?
Dulu kayaknya saya juga lewat sini apa ya. Jauh pokoknya teman-teman, Pantai Ngeliop itu lebih jauh daripada Pantai Balai Kambang. Karena ke Pantai Balai Kambang juga jalannya beda. Kalau ke Pantai Balai Kambang itu lewat Gondang Legi teman-teman. Walaupun lewat sini juga bisa, tapi jalan JLS-nya kan belum jadi ya. Enaknya lewat Gondang Legi terus ke selatan, lewat Jurang Kelampok atau Jurang Mayit itu, terus kemudian langsung ke Pantai Balai Kambang. Oh iya, tak lanjutkan tadi ya, banyak ya yang komen ke DM Instagram saya untuk bikin video jembatan Jurang Mayit. Loh, udah banyak di channel saya kok. Mas, jembatan Jurang Mayit sudah jadi, tolong di review. Lah kan sudah jadi, sudah bisa dilewati gitu aja. Nanti tapi kapan-kapan kalau pas mau ke Pantai Malang Selatan, kalau lewat sana nanti tak rekamkan lagi lah. Jalannya lumayan geronjal, lumayan lebih bagus lah dibanding yang tadi teman-teman. Nah, iki bar ditambal iki. Wih. Karena teman-teman ya, biasanya kalau tempat lokasi yang bagus-bagus ya, bagusnya tuh bukan bagus sesaat, tapi bagusnya tuh permanen dalam jangka waktu lama teman-teman. Itu tuh biasanya aksesnya ya bagus juga, bagus dalam tanda kutip teman-teman ya. Ya kayak ini, kayak ke Pantai Malang Selatan itu kan mesti jalannya kan kayak gitu ya. Terus kemudian walaupun sebenarnya di JLS-nya sendiri sudah bagus banget ya, di JLS itu bagus banget, tapi ya akses menuju ke JLS-nya itu yang perlu diperbaiki pokoknya. PR pemerintah banyak. JLS itu enggak tahu ya, JLS dari Malang ke arah Blitar itu jadinya kapan saya kurang tahu. Saya yakin kalau misalkan itu udah jadi, kok mesti rame, jalannya rame, apalagi tembus sampai Jember sana. Mantep lah, ya minimal sampai Lumajang lah, karena Lumajang ke Jember itu sudah ada. Jadi sampai ke Lumajang mantep rek. Sampai ke Pasirian. Oke, tak salib dulu ya. Itu mantep. Nanti mesti jadi rame. Jalannya rame, maksudnya bukan rame-rame kisur gitu, bukan, enggak, jalannya rame. Karena yang dari Kediri mau ke Jember atau mau ke Banyuwangi, ya daripada ke utara dulu, terus kemudian langsung ke mana? Kok Kediri dari Blitar, terus kemudian lewat tol, ya mendingan lewat JLS, karena JLS itu sepi. Bagus. Saya kok lama-lama lapar ya. Saya tadi udah beli roti teman-teman, tapi belum tak makan. Oke ya, tak duluan sih ya. Nah, oke, sip. Jadi kalau di sini teman-teman ya, kalau di Google itu memang juga disarankan ada beberapa jalan alternatif, saran kedua teman-teman ya, bukan jalan saran utama. Seperti halnya ini belok kanan ini juga bisa. Kata Google tapi ya, bukan kata saya. Kata Google, tapi tetap ini dilewatkan jalur utama. Nah, mungkin jalur yang paling dekat dan paling cepat menurut versi Google. Jangan lupa teman-teman, kalau udah nonton video ini jangan lupa nonton video reviewnya ya, review pantainya ya. Dan yang sudah nonton video review pantai jangan lupa nonton video ini biar tahu kondisi jalan ke sini. Ini kalau di peta ini sebentar lagi teman-teman, jalannya kuning, agak geremet, tapi nggak tahu ini karena efek apa perbaikan jalan atau pasar, saya juga kurang tahu. Sinyal radionya hilang wis, karena terlalu jauh dari kota. Nanti rencana pulang tuh saya juga mau ngevlog ke Kepanjen teman-teman ya, Stadion Kepanjen, karena banyak juga yang request. Walaupun dulu sebenarnya udah pernah tak buatkan sih di Niko Channel ya. Saya pengen juga membuat di drone Jawa juga teman-teman ya, untuk video drone-nya sama keliling-keliling naik mobil remote control ya Pak. Satu kebiasaan teman-teman ya, kalau di jalan kecil seperti ini ya, utamanya di jalan kecil itu kalau ada sepeda motor, kalau saya mau nyalip itu mesti saya klakson dulu, karena bukannya nyuruh dia minggir, enggak, cuma memberitahu kalau di belakang itu ada mobil. Kadang-kadang kan orang nyetir kan nggak tahu ya belakangnya ada kendaraan lain itu ya. Ya tak klakson saja biar tahu kalau di belakang itu ada mobil. Pantai Ngeliop 20 km lagi teman-teman.
Kalau 20 km kecepatan rata-rata 20 km per jam ya ya sampainya 1 jam. Kalau kecepatan rata-rata 40 ya nyampainya setengah jam. Tapi kok mungkin kisaran 30-40 rata-rata karena ini jalannya jelek ya. Aduh. Wah. Woi, oh, kuning tadi itu ada itu teman-teman, ada amalan tadi itu ya, penarikan amal-amal untuk pembangunan masjid tadi. Habis ini GPS saya ceket. Ini yang saya sampaikan tadi, GPS saya rusak itu ini teman-teman. Jadi posisi saya berhenti, tidak jalan. Aduh, jalannya ya Allah. Jalannya elek banget. Sebenarnya pemerintah itu pejabat-pejabat ya, petinggi-petinggi itu kalau mau ngecek jalan lihat Niko channel lah ya. Karena ini tak sampaikan apa adanya. Kalau jelek ya saya bilang jelek, kalau bagus saya bilang bagus. Jadi nggak usah keliling wes, ayo wes langsung tugaskan anak buahnya, ayo. Nah, atau dianggarkan kalau nggak ada biayanya untuk pembangunan mungkin tahun depan, syukur-syukur langsung bisa diatasi. Wah, switch biaya, switching segala macam, wah jadi bagus, wisatanya naik, pendapatan daerahnya juga naik lah, wah jadi sugih kabeh kok, masyarakat juga makmur loh ya toh. Itu gampangannya seperti itu, tapi yo nggak tahu kalau di atas tuh birokrasinya ruwet, saya juga nggak tahu. Aduh, ya untunglah naik mobil ini tadi, dan naik mobil capek ya. Banyak yang bawa pisang pak, ini pelan-pelan jalan ini gerunjal. Oh, karena kuning ini tadi selain ada apa namanya amalan, juga ada banyak gerunjal seperti ini teman-teman. Jadi kendaraan-kendaraan itu pada pelan, tapi pada kenyataannya sini tidak macet ya, cuma jalannya jelek aja ini tadi gerunjal. Saya kan sering beberapa waktu lalu kan sering upload video wisata ya, wisata kuliner sama istri saya. Nah itu ada yang komen juga, Mas, kapan ngevlog lagi naik mobil, ngevlog lagi naik motor, ngevlog lagi nge-review jalan tol. Wah ya berarti yang bener-bener setia nonton channel saya dari awal ya berarti itu udah tahu ya gitu ya, tak buatkan lagi gitu. Walaupun yang nonton itu juga nggak terlalu banyak, tapi lama-lama juga banyak teman-teman, karena kan investasi ya, ngupload video YouTube itu sebuah investasi jangka panjang. Selama videonya nggak dihapus kan masih ada kemungkinan orang lain nonton. Di sini banyak tebu ya. Ini baru direwos, ini baru dikelentek daunnya. Saya jelaskan tebu lagi. Jadi tebu itu ada mungkin sekitaran 2-3 kali untuk mengelentek daun atau menggugurkan daun kering teman-teman. Jadi fungsinya adalah untuk membantu sirkulasi udara. Nah, satu. Yang kedua, sirkulasi biar cahaya itu masuk teman-teman ya, cahaya matahari itu masuk mengenai batang tebu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah mengenai batang tebu itu nanti tebunya itu bisa masak atau bisa mateng atau bisa gede dan perkembangannya bagus teman-teman. Juga selain itu juga akan mematikan jamur-jamur atau istilahnya apa ya, kelembapan di dalam itu berkurang karena sinar matahari masuk. Jadi tidak ada hama, terus kemudian serangga, pengganggu, penggerek itu bisa diminimalisasi. Asik, luar biasa ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi ya itu kan butuh biaya juga teman-teman. Kadang-kadang ya dari petugasnya pabrik gula seperti itu juga nggak dilakukan karena memang biayanya terlalu mahal atau seperti apa. Kalau dari zaman Belanda dulu ya mesti dilakukan karena itu salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas sama rendemennya tebu. Nah, biar jadi gulanya banyak. Dulu tuh zaman Belanda rendemen itu di atas 10, ada yang 12, 14. Tapi kalau sekarang itu ya 6, 7, 8 itu udah susah persen ya teman-teman ya. Nah, ini jalannya sudah bagus teman-teman. Mungkin ini sudah diaspal ulang ya. Nah, sudah diaspal ulang dan sudah bagus, dan ternyata sudah sampai di sini saja. Dari sini geronjal lagi. Wah, kok nanggung nih ya. Harus pelan-pelan ini.
Ini nanti sampai sana mentok, terus kemudian belok ke kanan, ke kiri, terus sampai. Lumayan nih. Jadi videonya ini sangat lama ya teman, ya mungkin hampir 1 jam, tapi enggak apa-apa lah. Saya udah kangen bikin video panjang-panjang ya. Dulu saya juga bikin video itu ada yang 1 jam lebih teman ya. Ada beberapa video saya yang 1 jam lebih. Contohnya adalah video yang dari Lumajang menuju ke Malang lewat Piket 0, nah, lewat Dampit itu 1 jam lebih teman-teman. Terus video apa lagi ya? Lupa saya. Ada beberapa kok, lebih dari 2. Kita lihat dulu ini udah berapa menit ini. Oh, baterai saya tinggal 16%. Mungkin ini nanti saya tak berhenti dulu. Ini udah hampir 40 menit ya. Saya tak berhenti dulu, ganti baterai daripada tiba-tiba tiba-tiba mati. Nah, ini tak berhenti di mana ya? Sini aja kali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Ini tadi ternyata juga pas banget kamera saya mati nih, GoPro-nya mati karena terlalu panas. Karena hampir 1 jam ya ini tadi ya, untuk ngerekam terus 40 menitan lebih teman-teman. Mungkin 50 menit ya. Itu panas karena memang GoPro ini juga tidak kuat panas teman ya. Karena kalau misalkan panas dia akan mati, too hot, daripada nanti meledak ya. Terus kalau misalkan saya naik motor vlog atau naik motor ya, itu kenapa kok nggak panas Mas Iko? Karena ada angin. Nah, kena angin teman-teman ya. Ini tadi lupa saya nggak ngasih AC ke dalam air anginnya itu nggak saya arahkan ke GoPro, jadi lupa. Jadi terlalu hot, terlalu panas teman-teman. Jadi kita lanjut lagi perjalanan ya. Mungkin perjalanan ini masih sekitaran setengah jam mungkin ya. Saya nggak tahu juga ya. Coba kita lihat aja nanti. Ya tetap lihat peta kok teman-teman, saya nggak hafal ya, daripada nanti nyasar terus balik-balik malah jadi lama. Yang penting kita lihat peta saja. Oh, ini bentar lagi kita belok kanan. Belok kanan atau memang jalan cuma kanan? Kanan sama kiri. Itu kalau nggak salah kiri ke arah ke JLS Balekambang. JLS Malang Selatan. Oh iya toh, Bantur Balekambang, tapi jalannya belum jadi. Jalannya masih jelek. Oh, enggak ding. Bisa. Atau nanti pulangnya lewat sana aja kali ya. Mampir ke Balekambang, ke JLS lagi. Kita Dono Mulyo Panteng Liep kanan teman-teman ya. Kita ambil ke arah kanan. Wah, pasarnya di depan itu keruyuan wong, itu kumpulan-kumpulan wong, banyak orang, virus corona. Dan di pasar ini juga ada yang pakai masker sih, tapi kebanyakan nggak pakai masker. Ada yang pakai masker, bawa masker tapi nggak dipakai, cuma dikalung ketok. Ternyata jauh juga ya. Awas Pak, bapaknya santuy. Kenapa polisi itu nggak berani operasi di desa? Bukan nggak berani sih, jarang saya menemukan operasi itu di desa teman-teman. Operasi maksudnya razia ya, razia atau mukmen di desa itu jarang. Ya nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin takut dikeroyok. Keroyok kan polisi juga punya pasukan. Asik. Saya tadi udah pipis ya, malah kebelet nguyuh meneh kira. Karena dingin ya kali ya. Wah guys, medeni ini gendong anak tangan satu gini, ngeri. Asik, anaknya guyu-guyu. Seneng, semliwir ini paling ya. Ini jalannya sudah bagus teman-teman ya, cuma kecil ya, jalannya kecil. Jadi kalau ada yang tanya naik mobil Matic bisa nggak Mas? Ini saya naik mobil Matic ini, saya naik mobilnya Matic teman-teman ya, mobil sedan tapi Matic. Kenapa saya ganti Matic ya? Karena istri saya biar bisa nyetir. Memudahkan istri saya nyetir. Dan memudahkan saya juga sih, mengenakkan saya. Berhenti kalau pas di tikungan ini ngeri ya. Wih, untung jalannya sudah diperlebar. Mohon maaf, jalan sedang dalam perbaikan. Endi gak ono sing memperbaiki kok. Dalam perbaikan piye? Nggak ada ini tukangnya. Mas Niko galak. Enggak yo.
Saya rasa kalau dari jarak teman-teman ya ke Pantai Balekambang atau ke Pantai Ngeliep itu lebih jauhan ke Pantai Ngeliep. Tadi kan 70-an kilometer ya, hampir 80 km. Kalau ke Balekambang itu sekitaran 50-an atau 60-an. Kalau dari rumah saya, dari Malang kota, kaget masih. Bener kan? Karena orang nyetir itu ya jarang banget lihat spion, kecuali dia mau nyebrang, nyebrang kanan atau kiri, itu jarang lihat spion. Kalau nggak dikasih tahu dari belakang tuh kadang-kadang yo tiba-tiba dia nengah gitu ya. Aduh, dalan nih rek. Nih ada papan petunjuk arahnya. Di depan sana itu Pantai Ngeliep kanan teman-teman ya. Pantai Ngeliep kanan, Banjarjo lurus. Jadi kita belok ke kanan karena mau ke Pantai Ngeliep. Ini cah kanan nih cah. Oh iku. Jalan gede soalnya teman-teman. Ini minggu depan sudah masuk bulan Ramadan teman-teman. Nah, nanti kita bikin konten apa ya di bulan Ramadan ya. Yang teman-teman suka monggo silahkan tuliskan di komentar teman-teman. Nah, mau dibuatkan konten apa. Kalau tahun kemarin tuh saya ngabuburit, terus kemudian keliling-keliling di ya, di Sulfat, di Suhat Malang, ngabuburit di Malang. Ya kali ini mau dibuatkan di mana monggo silahkan tuliskan di komentar. Wih. Halka sako iki saratoto. Nah ini. Oke. Jadi no, kecepatan ini tadi ya kisaran 40, 30 sampai 60 teman-teman ya, nggak pernah lebih dari 60 karena memang jalannya kok gini. Jalannya itu seperti inilah. Ini untuk memori saya tinggal 30 menit teman-teman ya. Jadi mungkin nanti semoga saja cukup ya. Karena ini nanti setelah habis ini kan arah ke barat. Habis ini kita mengarah ke selatan teman-teman ya. Ayo bikin vlog perjalanan seperti ini, ngeciwis selama 1 jam itu susah loh teman-teman ya. Kalau ngerekamnya gampang, tinggal pencet rekam sudah. Tapi ngecewesnya gini kalau nggak ada materi atau bahan kan nggak bisa ngecewes ya. Kalau saya ya apa yang saya lihat tak jadikan bahan. Tadi tebu asik iki lingkup buri sih mas, aku tak dicecek ya. Wih kepalane pitik metu. Dulu tuh punya PCX gitu sudah kayak temen-temen, Honda PCX gitu kayak wah motor mewah gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak berkeliaran kayak NMAX itu, jadi tidak jadi mewah lagi. Tapi kalau sekarang punya X-Max ya beda, karena memang jarang yang punya X-Max. Ini coba kita lihat ya, ini nanti belok ke kirinya apakah ada papan petunjuk arah atau enggak. Soalnya di peta saya ini nge-freeze lagi, lokasi saya berhenti lagi nih. Aneh kok HP ku kok. Ya cuma ini jalannya sudah diperlebar dengan cor-coran ini teman-teman ya, dengan beton, jalan beton. Tapi jalan aspalnya grunjal, elek, jelek banget ini. Kita serasa naik ya, kita ngobrol berdua ini asik, serasa naik mobil bareng. Sebenarnya saya juga pengen mengambil video kalau misalkan car vlog atau motovlog itu 2 kamera teman-teman. Tapi ya alasan pertama saya punyanya kamera cuma 1. Yang kedua memorinya nanti gede. Yang ketiga ngeditnya nanti berat. Yang keempat ya penontonnya lebih suka melihat jalannya, kondisi jalannya, bukan sayanya. Kalau sayanya bosen wisan denger suaranya tok wae. Asik tuh Mary, lokasi pembangunan kanan. Oh itu tadi yang nyegat, pembangunannya ada di kanan.
Kadang-kadang tuh minta amalan seperti itu teman-teman ya, tapi lokasi masjidnya nggak tahu di mana. Cuma ada posternya aja. Kadang-kadang malah nggak ada posternya, cuma jaluk-jaluk tok. Kadang-kadang loh ya. Wih, wah iki mau bojoku nek melu ya positif turu iki, positif tidur, jauh jalannya jelek, menggak-menggok, wah seperti ini. Janumina jani kyuwahi jatuh kese Jumerata buku kaya jutera mil kaya hojese kisi tilme. Wih, aduh, jalannya elek rek. Cilok kuah, bakso lah cilok kuah, bakso kuah. Saya tak coba ganti lagunya Denny Caknan, Didi Kempojok ding. Tapi ya nggak boleh keras-keras kan, karena tapi nanti kena copyright. Bingung, katanya yang jelas ke apa meneh. Sudah terlalu lama ngomong, ngoceh, bahannya habis ini teman-teman. Saya tak cari bahan dulu ini. Asik, ini ada yang perlu pakai knapsack teman-teman. Nah, ini kalau manual teman-teman itu namanya knapsack sprayer seperti itu tadi. Jadi ada yang model pompa, ada yang model elektrik juga teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya lahan yang luas, mungkin 10 hektar, 100 hektar, 50 hektar, itu ada lagi namanya boom sprayer. Jadi itu boom sprayer itu nanti dioperasikan menggunakan traktor juga teman-teman. Seperti rotavator tadi ya. Nah, rotavator tadi kan menggunakan PTO-nya traktor, sama. Boom sprayer juga menggunakan PTO-nya traktor. Biasanya traktornya 90 HP. Ini kalau lurus ke Karangkates, Donomulyo, kiri ke Pantai Ngliep. Nah, seperti yang tak sampaikan tadi teman-teman, jalannya itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah dari Karangkates sana tadi teman-teman ya. Nah, waduh Karangkates sana. Tapi kalau dari arah Kota Malang itu terlalu jauh. Lebih dekatnya ya ini tadi, ikut jalan apa namanya? Jalan Google. Ya ini untung tadi ini saya ngikutnya jalan Google ya, muter balik ya. Karena kalau enggak tahu jalannya sana kecil paling ya. Wong ini ngikut Google aja jalannya enggak gede-gede banget. Ya untung aja wis. Moga-moga aja jalannya sampai lokasi bagus. Karena kalau saya lihat di foto-foto Google itu parkirannya bisa sampai ke sampingnya pantai. Nanti saya mau main mobil-mobilan di pantai teman-teman. Prank RC Car di Pantai Ngliep Malang, asik. Kalau di luar negeri itu sudah ada beberapa ya, kayak di Prancis itu Tonain, terus kemudian di Amerika juga ada, di Anu ada. Nah di Indonesia itu saya masih jarang melihat. Ada sih 1-2, tapi masih jarang sih, jarang. Ini jalannya masih jauh teman-teman, masih sekitaran, bentar taruh dulu ya. Dari sini tuh sekitar 11 kilo lagi atau sekitar 20 menit teman-teman. Nah sedangkan GoPro saya ini memorinya tinggal berapa ini? Tinggal 24 menit, oh cukup lah ya. Nah, cukup. Jadi ini untuk perjalanannya seperti ini. Teman-teman pusing atau enggak? Saya sendiri pusing karena jalannya menggak-menggok seperti ini teman-teman. Ya moga-moga aja menikmati ya teman-teman ya. Seneng melihat perjalanan seperti ini. Dan ini memang saya enggak bisa enggak bisa nengokkan kanan kiri kameranya karena tak pasang di dashboard teman-teman, di kaca mobil depan ini. Biar tidak mengganggu saya pas waktu nyetir. Ini sampai sini tuh dari rumah saya sudah menempuh perjalanan 67 km teman-teman. Sudah menempuh perjalanan 67 km. Jadi kalau tambah 11 kilo lagi ya sekitaran 78 km. Nah, komplek Elang, satuan radar. Wah, Elang apa lek? Karena kalau nggak salah di daerah Malang Selatan itu juga dijadikan tempat latihan marinir teman ya, TNI, bukan marinir, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Wih, ada yang digawe ini, mungkin mampir sarapan dulu boleh kali ini ya. Tapi sope nggak ono.
sepi ya teman-teman ya. Mungkin yang lebih terkenal tuh kalau misalkan di Malang ya memang Balai Kambang sih teman-teman ya. Yang apa lebih condong terkenalnya tuh Balai Kambang. Karena aksesnya juga gampang, jaraknya jauhnya itu ya jauh dari Kota Malang, tapi nggak sejauh sini. Itu kalau misalkan jalan di kawasan Jurang Mayit sudah jadi enak teman-teman, nggak begitu macet. Di sini ya, bener ya. Kita sudah melewati jalan kampung, jalan desa. Dari tadi ya jalan kampung sih, jalan desa. Kira-kira ada enggak ya video saya yang panjang seperti ini, yang nontonnya itu nonton dari awal sampai akhir? Entah itu ditinggal tidur apa ditinggal apa, ada enggak ya? Kalau ada monggo silakan absen teman-teman. Pasukan full time nonton Niko Channel, asik. Tenang de elingo yen nantang kok. Ya bener, berarti nanti sampai sana sekitaran jam setengah 9 teman-teman ya. Ini sekarang jam 8, jadi total perjalanan ya sekitar 2 jaman ini nanti ya, 2 jam. Tapi balik lagi, ini tadi berangkatnya jam setengah 7. Kalau teman-teman mungkin berangkatnya tadi jam 5 atau jam setengah 6, itu mungkin beda lagi, lebih cepat mungkin teman-teman ya. Nggak kena macet di daerah Gadang tadi. Gadang tadi juga cukup macet sih. Ada tergede-gede itu loh, nama pasar. Kenapa ya di Indonesia itu pasar mesti gak macet? Gak hanya di Indonesia toh sih, di India juga sih. Karena orang-orangnya pada di jalan, bukan di dalam pasar. Kalau orang-orangnya di dalam pasar, ya nggak bakal macet. Tutupi nomor mbok ganti. Ngomong-ngomong aku ya pecinta lagune Denny Caknan tuh sama Didi Kempot. Hati-hati banyak tikungan tajam, kurangi kecepatan nggih. Niki tak rem ini. Nah, ini tak rem. Lah ada asu lewat. Gersu. Nah. Oke. Asune jak balapan nih. Malah nengah-nengah susu. Ya bener ya, namanya saya manggil asu wong basa Jawa ya. Asu kalau kecil itu kiri. Kiri itu anak asu, anak anjing, kiri. Jalannya elek teman-teman, jadi harus hati-hati ya. Jalannya jelek, harus hati-hati. Tapi ini sebentar lagi kok. Ini kalau misalkan jalannya bagus lurus ini ya 11 kilo paling 10 menit. Ya kalau lurus aja lah sih tidak nyampe 5 menit paling. Obong-obong itu bakar-bakar sampah. Kepoyoh aku yo. Saya kebelet pipis karena ini AC-nya tak kenceng ke kipas sih, biar GoPro ini nggak panas. Nah ini harus hati-hati. Sudah ada peringatan, tapi ya ada peringatan kok, tapi jalannya nggak diperbaiki. 5 km lagi Pantai Ngliep teman-teman, sudah ada papan informasi lagi itu. Jaran apa ini? Nih, Pantai Ngliep 5 km lagi. Ya mungkin ada dari Dinas Pariwisata mau menghubungi saya, monggo silahkan ya, mau kerjasama untuk pariwisata yang ada di Malang atau dimanapun, monggo silakan hubungi saya, enggak apa-apa. Karena kadang-kadang tuh saya juga butuh informasi tempat wisata mana yang perlu saya review, perlu saya promosikan. Nah, gampang saja, pokok cincai-cincai saja, cincau lah. Bisa kerjasama dengan saya, monggo. Kalau sifatnya komersil, nah untuk keuntungan bisnis pribadi ya ada biayanya, tapi kalau untuk masyarakat umum saya tuh kadang-kadang ya nggak narik biaya kok, yang penting dikasih aksesnya saja, nggak masalah. Rindu las dandang lanjut lemu dalane elek.
kadang-kadang gini teman-teman ya. Pantai Malang Selatan bagus, Pantai Ngeliop bagus sih. Salah satu pantai eksotik yang ada di Indonesia. Jebret. Untuk akses ke sana nih gimana, Pak? Aksesnya agak kurang bagus sedikit ini. Wah, ternyata nggak bagus banget. Jadi wong-wong yang mau ke sini, mau ke Pantai Ngeliop, mau ke Pantai Malang Selatan, urung, nggak jadi. Karena jalannya jelek. Bedanya dengan tempat-tempat yang viral. Tempat viral itu kadang-kadang yo langsung viral tok, tapi habis itu hilang wis. Satu kadang-kadang gini teman-teman ya, orang-orang atau warga-warga yang tinggal di daerah-daerah jauh dari kota itu kayak ayam adem, ayam tentrem gitu ya. Bayangke ini katanya blonjo popo kulaan gitu. Cek wadoe. Wah, ini ada perbaikan jalan teman-teman. Ini mana ini ya? Lurus. Oh, ini JLS teman-teman. Oh, ke selatan ke barat sana sudah diaspal. Oke, siap. Ini kita sudah melewati JLS teman-teman ya. Ternyata melewati JLS Malang Selatan. Jadi bener teman-teman, kalau misalkan JLS-nya itu sudah jadi, ya enak. Tinggal ke selatan sedikit. Nah, tapi untuk ke JLS-nya juga jauh sih. Oke, ini jalan sudah bagus ya. Sudah bagus. Tidak seperti yang tadi, hanya kecil saja. Kalau misalkan papasan mobil harus pelan-pelan, ngalah salah satu, salah dua juga nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti semua. Kalau berhenti semua ya nggak jalan-jalan. Ini kita akan mengarah ke Pantai Ngeliop. Jadi kita sudah jalan turun teman-teman ya. Jadi biasanya pantai-pantai di Malang Selatan atau di tempat-tempat pantai itu biasanya dia melewati pegunungan dulu atau bukit dulu teman-teman ya. Nah biasanya seperti itu. Pantainya Pantai Laut Selatan itu ya ombaknya gede teman-teman. Jadi kalau ada larangan main di pantai itu ya wajar karena ombaknya gede. Nah, tapi kalau misalkan di pantai utara atau Pantura itu ombaknya relatif lebih tenang teman-teman. Nah, kenapa saya sama teman-teman saya dulu tuh senangannya mancing di daerah Situ Bondo sana, karena Pantai Malang Selatan. Jadi di sana tuh ombaknya nggak begitu kenceng, jadi aman lah untuk dipakai untuk mancing. Nah, untuk mancingnya dulu seneng mancing teman-teman, sampai beli jorannya itu untuk mancing di laut. Jadi nyewa perahu itu loh teman-teman, nyewa perahu 150.000 satu hari. Sakatokmu wes mancing dari pagi sampai sore. Aku teko nagih janji, kutok iki cen ngangeni, sliramu tak anti-anti, neng alun-alun Ngawi. Wah. Wow. Saya sampaikan sekali lagi, yang sudah nonton ini saya sarankan untuk nonton video reviewnya di Pantai Ngeliop ya teman-teman, biar tidak ketinggalan, biar melihat serunya Pantai Ngeliop yang ada di Kabupaten Malang. Saya juga belum pernah sih, jadi bareng-bareng saja kita nontonnya. Wungusari, Pantai Ngeliop ini ada satuan radar penjaga langit. Asik, ada penjaga langitnya ini teman-teman. Mes, punyanya tentara mungkin ya. GPS ku kok ngelok iki. GPS saya ngelok teman-teman. Oh enggak, wis sudah. Oke, kita masuk di kawasan TNI teman-teman. Nih, pelan-pelan pos jaga Satrat TNI Angkasa. Nah, ini kanan. Kita lurus ya, karena mau ke Pantai Ngeliop. Kita bukan mau ke TNI, tapi mau ke pantai. Aku ati sing tau duweni bendinot. Kalau dari sini sekitar 8 menit lagi teman-teman, atau sekitar 4 kilo, 3 sampai 4 kilo. Ya nanti videonya tak tutup sebelum masuk. Nah, karena setelah masuk nanti saya sudah ganti judul. Nah, seperti itu teman-teman.
Seliramu tak anti neng al. Iki kalau bis besar bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa teman-teman ya, bis besar ya. Mungkin call aja ya, call elf ini ya. Ya satu arah sih bisa, mungkin bis kecil itu. Tapi kalau papasan ya mesake sing papasan. Kalau saya lihat di foto-foto sih bagus teman-teman Pantai Ngeliep itu. Kutha iki cen ngangeni. Wah, wih, jalannya lumayan bagus sih teman-teman. Aku bingung ngate ngomong meneh ya. Udah mau nyampe soalnya Yohan. Nggak ada bahan-bahan. Rizky Mulya, asik. Rizky itu teman saya. Rizky Mulya tuh teman kuliah. Kalau Rizky itu teman kerja. Ini kalau malam gimana ya? Tadi itu ada yang papasan, tadi ada platnya AD sama plat S. Itu mungkin dia habis nginep di Pantai Ngeliep mungkin ya. Karena kalau saya lihat di peta itu juga ada beberapa penginapan di sekitaran Pantai Ngeliep teman-teman. Nanti kapan-kapan saya mau nginep di Bukit Asmara. Bukit Cinta teman-teman ya. Bukit Asmara, Bukit Cinta. Di Teluk Asmara sana, Bukit Cinta deh. Wih. Oke teman-teman, ini sebentar lagi kita sudah mau sampai di Pantai Ngeliep. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya ini. Nah, habis ini saya akan lanjutkan video review di Pantai Ngeliepnya sendiri. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, monggo silahkan subscribe, silahkan tonton video-video yang sudah saya upload. Saya sudah ngupload hampir 700 video pada saat video ini dibuat teman-teman. Nah, oke banget ya. Buat teman-teman yang suka dengan perjalanan, jalan-jalan, ya cocok wes di channel saya ini dengan suasana asli teman-teman. Jadi nggak usah tak tambah-tambah musik, biar nggak tambah pusing ya, biar tahu suasana aslinya tuh seperti apa. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Kalau yang sudah subscribe, monggo silahkan teruskan nonton videonya. Karena video saya banyak, jadi nggak usah khawatir, tonton-tonton saja. Itu ada playlistnya tuh sudah saya pilih-pilih sendiri teman-teman. Nah ini apa ini, masuk hutan lagi nih teman-teman ya. Bentar lagi mau nyampe kok. Ini kalau di peta ini sebentar lagi, mungkin kisaran 2-3 menit lagi. Nah. Seru teman-teman ini Pak. Nah ini sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Acak Kibrot.